biasanya kalau turun-turun ini biasanya sering ini harus gue basahin dikit nih. Nah, melatih dia biar nggak turun itu juga ada Om Oding. Ya kalau manusianya aja kalau jantan ketemu jantan emang happy. Kan berantem pasti Tapi kan. ada juga. Tapi ada juga loh. Iya, nah, iya, ada juga iya. maksudnya gitu. Udah mandi belum, Om? Udah. Jangan cemprot dikit jangan. Halo Sobat Red Farm, ketemu lagi kita masih di Red Farm Channel. Dan masih pastinya Halo guys, halo digerebek teman-teman. kandangnya Swalfebird bersama Om Nanda. Halo. Jangan lupa subscribe juga. Subscribe juga. Bareng ya, bareng. Sehat ya? Sehat dong. Nah, akhirnya nih gue kesampaian juga mau ngomongin tentang burung ekekan. Yes. Versi gue tapi ya. Versi Nanda. Versi gue tapi dengan cara gue ya. Iya, betul. Oke. Teman-teman Sobat Red Farm semua. Jadi gini, di depan gue kan ada balibu nih. Ya. Alhamdulillah anaknya sendiri juga. Oh, ini anak lu nih ya? Ya. Ini adalah Green Speed Bio kali Speed sorry. Green induknya itu Green Speed Bio Speed PF kali betinanya Green Speed Bio Speed PF juga, ya kan? Pos ya. Jadi anaknya ini adalah Green Possible Biola, Possible PF. Benar ya, betul. Ya. Jadi ada kemampuan induknya itu durasi otomatis turun ke anaknya. Terah durasi turun ke terhormat. anaknya nih. Nah, jadi versi gue nih teman-teman ya Sobat Red Farm ya. Kalau gue sih umur ini masih udah 2 bulan sih ini. 2 bulan baru. Iya, baru minggu yang lalu dia ini pecah millet. Oke. Nah, kalau gue ngerawatnya burung ini, gue cuma mandiin pagi, jemur, itu cuma semprot-semprot embun. Pagi. Ya pagi nih, gue semprot embun, ya kan. Nggak mandi basah. Enggak. Jadi disemprot gini ya kan. Nah, jadi nggak lepek, cuma embun-embun doang paginya. Pagi. Ya. Kenapa gitu kan? Jadi kalau menurut gue sih kalau balibo tuh agak rentan penyakit sih gitu kan. Kita nggak tahu dengan kondisi badannya kan. Iya. Nah, bikin ya embun-embun aja. Nah, kalau malam Nggak dijemur juga nggak? Jemur tapi Kalau tipis. pagi? Tipis. Gue jemur juga tapi tipis. Matahari langsung atau? Matahari langsung pagi. Matahari langsung. Matahari pagi itu kan sinarnya itu kan kenceng, tapi nggak panas seperti jam 10 atau jam 11. Iya. Nah, jadi gue gitu. Nah, kemudian kalau malam gue mandi lepekin, gue tangkap, gue semprot gitu. Bener-bener ditangkap. Iya, tangkap. Kenapa ditangkap? Nah, jadi biar lama-lama burung ini nggak takut gitu kan, nggak takut. Cara rawatan seperti itu. Jadi membiasakan si burung juga gitu ya? Iya. Oke. Gitu. Jadi semuanya itu kan versi gua cara ngerawatnya. Mungkin itu semua dari pengalaman juga dan belajar gitu loh tuh. Nah, kemudian beda lagi nanti untuk settingan di lapangan. Maksudnya gimana tuh? Nah, setting lapangan ini karena burung untulan. Burung untulan satu indukan, ngekek juga, warnanya juga, durasinya juga. Ini satu indukan nih? Satu indukan mereka ini. berdua nih? Iya, satu indukan mereka berdua ini. Nah, kemudian belum gue bawa kantang nih. Tapi kebetulan di Om Oding kesini ya udahlah kita kontenin gitu kan. Nah, juga udah sering latihannya adalah cabut petel itu loh. Cabut? Dia petel. Jadi dia satu kandang kan dua kandang nih. ekor. Jadi cara ngelatih dia durasi atau dia ngekek atau dia gacor, kita cabut satu pasangannya. Dipisahin? Ya. Oke. Nah, gue dengar juga, gue nggak tahu benar apa enggak ya. Nggak, artinya kadang suka ada yang bilang mandinya tengah malam, mandi subuh. Basahin. oh itu dewasa kali ya. Oh, itu dewasa. Karena kalau mandiin itu cuma buat peredam birahinya ada, atau mandiin kena angin di embun-embun itu biar birahinya itu stabil. Berarti artinya rawatan dan settingan balibu sama dewasa beda ya? Beda. Kalau menurut gue ya, Iya, beda. Nah, jadi yang penting diketahui itu adalah sebenarnya gimana caranya kita tahu di saat burung itu birahi dan emosinya stabil. Nah, terjadi kalau kita bisa ngontrol dari pakannya, dari rawatannya, lama-lama burung itu dan sering kita petel-petelin, lama-lama burung itu stres, terus nggak nyaman, gacor, lama-lama doublean bisa konslet. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan gue ndak, Ya. burung yang bisa ekek atau ekek lah nantinya jadinya ya, Ya.
kan lo bilang kadang terah durasi. Ya. Tapi kalau dari dia sendiri nggak punya turunan dari indukannya ngekek, durasi bisa nggak sih sebenarnya? Contohnya kita ambil atau teman-teman belanja di Om Biokan ya. Ya, Biokan. contoh. Itu kan susah ya. Ada juga sih untung-untungan sih. Pintar-pintar milih karakter burung gimana yang gacor atau lincah atau memperhatikan fisiknya seperti apa. Biasanya kalau milih dari Om Biokan, fisik itu yang penting dari kakinya itu pendek. Kakinya? Iya, dari perhatikan dari jarinya itu sampai ke dengkul ya. Nah, itu pendek. Itu rata-rata tuh gacor semua tuh burung. Artinya sebenarnya kalaupun indukan mereka juga nggak durasi, kita beli burung dari Om Biokan, ada kemungkinan juga bisa kita bikin jadi ekek. Bisa, tapi kan nggak semaksimal si induk tadi. Kalau kita mempunyai induk yang jantan atau betinanya udah ketahuan durasinya, lebih enak dong. Jadi merem pun dirawat, mau dia ngerawat tuh yang itu tuh. Pasti jadi. Berarti kan gue juga punya nih indukan-indukan gue yang Ya, waktu gue beli si yang punya pertama memang bilang, Om ini durasi loh, Ya. gitu. Jadi anak-anaknya nanti tuh mereka bisa disebut terah durasi. Itu Ya. benar berarti ya? benar, terdurasi benar. Nyata itu. Siap, Bahkan di rumah yang tadi yang konten sebelumnya Om Odeng upload, itu kan durasi semua. Iya. Terus Dak, apalagi nih Dak yang perlu Sobat Red Farm ketahui atau gue juga sendiri ketahui untuk Main balibu. Main balibu ini kalau teman-teman Red Farm kalau pengen belajar main balibu, kalau bisa ya atau modal atau rezeki ada, pilihlah yang terah-terah durasi, ya kan. Yang pertama tuh poinnya. Nah, jadi jelas keturunannya memang terah durasi ya? Ketahuan dari yang pemiliknya atau peternaknya tahu. Itu lebih enak ngolahnya. Yang kedua itu yang penting kebersihan. Kandang. Ya kan. Ini sekarang lagi nggak bersih, tadi pagi bersih. Maaf. Biasa kita, biasa. Terus dari pakannya. Pakan ya. Nah, terus ngerawatnya itu ya bawain lah, kalau bisa sih dari hati lu gimana dia cintain lovebird ke lovebird-nya gitu loh. Jadi dia juga lama mengetahui, karena si lovebird nih gue yang nggak tahu sih dia nggak punya akal tapi punya naluri. Jadi memang secara tidak langsung kita bukan cuma pelihara asal pelihara lovebird atau burung ini ya. Kita juga menyayanginya memang benar tulus, memang benar ini ya. Merasakan gitu. Iya. Nggak cuma hanya sekedar punya, dirawat, dimandiin gitu asal itu aja ya. Tapi kalau bikin konsep beda lagi. Beda lagi itu kalau menurut gua konsep sih memang rezeki atau bisa dibilang rezeki ya, rezeki atau hidayah lah gitu kan. Tapi bisa beberapa hasil survei atau gua pun juga pernah hampir jadi gitu kan dari rawatan sendiri. Dari mana diketahui itu? Dari birahinya tadi. Karakter birahi ngekek. Dari situ. Ya, kalau Om Oding ada di rumah burung-burung dewasa jantan ya, kalau punya karakter dia, karakter contoh, kayak garuk kepala, atau dia gerido ketek gitu ada kan, nah terus apa lagi, atau dia muter-muter digigit jeruji, bunyi dia, itu bagus, bisa diproses untuk konslet. Cuma diproses ya, jadi nggak jadinya ya nanti nggak ada ketahuan gitu. Artinya sebenarnya burung konslet juga bisa diciptakan nggak? Bisa. Kalau menurut gua 90% bisa. Bisa ya? Ya, tapi kalau gue bilang 100%, gua nggak tahu juga. Cuma yang jadi di gua kan belum ada, tapi hampir ada. Hampir konslet. Hampir konslet, tapi udah maksud gua udah ngedouble. Tinggal ngedouble kuat, jeda rapet, udah sih konslet itu. Udah pernah terjadian yang ada di YouTube gua tuh, yang si Kuro itu gitu. Ya. Nah, Ndak. Kalau cara rawatan gantangan nih seperti apa nih? Nah, pas. Jadi anak kandang udah 2 nih. Oke, ya kan? makanya lo siapin nih ya. Iya. Buat apaan nih? Nah, jadi ini burung satu indukan, dan nggak tahu jantan betinanya. Kalau ini feeling gua sih udah fix jantan, dua-duanya jantan. Nah, tapi feeling gua, tapi nggak tahu ya. Nah, kalau dua di lapangan biasanya gua semprot dulu, ya kan? Ini kan agak rusuh nih. Gua semprot dulu. Embun-embun gitu ya? Embun gitu. Ini belum pernah digantang ini. Oh, ini belum pernah gantangan nih? Belum. Jadi biasanya kalau lovebird ini ada titik birahi itu ada di badannya itu. Begitu kena air, kena angin, birahinya naik, ada. Iya, tapi gua nggak tahu di mananya. Gue sering ngeliat orang-orang gantangan tuh bawa-bawa ginian, dia semprot-semprot. Iya. Semprot-semprot itu fungsinya itu. Iya. Jadi kalau burung biasanya kalau emosi, yang dewasa-dewasanya kalau emosi itu dia ngejeruji atau gitu. Ini kita pisahin. Ini dipisahin nih. Ya.
ini kuat gue jantan ini, makanya gue sering pegang ke tangan, Mandiin pindahin. itu pakai di tangan itu. Karena jantan ini lebih agak nakal, maksudnya itu Dan masa busuk. dia nggak masalah ndak? Maksudnya gini, untulannya jantan-jantan gitu, betina-betina nggak masalah. Kalau Bali Buni nggak masalah. Oh. Nah, tapi kalau yang dewasa mungkin ya kalau manusianya aja kalau jantan ketemu jantan memang happy. Kan berantem pasti Tapi kan? ada juga. Tapi ada juga loh. Iya, Nah, iya, ada juga iya. maksudnya gitu. Udah mandi belum, Bang? Udah. Jangan cemprot dikit, jangan. Jadi kita pisahin nih. Tipsnya satu ya. Nanti kita nilai di sini nih sambil Oke. nonton, kita sambil ngobrol. Nanti mungkin bisa Muding tanya-tanyain yang Iya. seperti apa gitu ya. Oke. Oke. Moments later. Nah, ini dipisahin nih. Kita pisahin nih. Udah kita pisahin ya. Nah, tunggu tuh. Jadi Paut ini lebih nyari temannya gitu. Oh, jadi yang tadinya dia berdua nih, Iya. dipisahin dia nyariin ya? Nyariin yang ngekek dia. Kalau ini berdurasi dia anteng langsung ngekek. Oke. Gitu. Itu menurut gue ya. Kan beda-beda teman-teman Ya. tuh. Tuh. Coba goda-godain. Gue selama ini kan ndak main di warna. Dan memang gue ada beberapa orang yang temen gue beli dari gue, ndak ya, dibikin gantangan tuh menang terus, masuk terus. Cakep itu. Iya. Indukan ada tuh. Ada indukannya. Foto di rumah tuh. Ah. Wah, keren itu. Berarti itu yang dimaksud dengan terah durasi ya? Terah durasi. Oke. Jadi mewahnya swavel bird itu ya mewah banget Iya. sih enggak ya. Tapi banyak orang mengetahui itu terah durasi warna. Gitu. Oke. Makanya gue kepengen Sobat Red Palm. Di gua kan selama ini cuma lovebird warna doang. Gue kepengen punya lovebird warna tapi durasi juga. Tuh. Itu Jom. Lihat nggak lo tuh? Oh ya. Nah, gitu. Dia semakin digodain, Semakin bunyi dia. Nah ini Coba. kenapa lo belum turunin gantangan ini, Ndak? Harusnya sih udah bisa udah bisa ini apa ngekek di kantor udah bisa dia. Emang gua kebanyakan bikin konten dulu aja. Jadi kalau Balibu itu sifatnya begitu kesepian dia Nyariin. akan nyariin. Begitu nyariin ada birahinya, anteng Makin bunyi dia, makin ngekek. Iya. Tuh, gacor dia kan. Beda lagi kalau dewasa enak lagi tuh. Gitu. Dia lebih ini lagi ya. Turun lagi dia. Nah, biasanya kalau turun-turun ini biasanya sering ini harus gua basahin dikit nih. Nah, melatih dia biar nggak turun itu juga ada Om Moding. Biasanya kalau rawatan melatih dia nggak turun itu biasanya gua renangin. Diberenangin. Iya, renangin di dalam baskom gitu. Gua renangin. Lo lepasin gitu aja. Iya, lepasin. Tapi kita kontrol ya. Gitu. Nah ini lo seperti ini lo lakukan tiap hari nih. Tiap hari. Nah, jadi maksud gua pemain lovebird itu kalau bisa jangan terlalu berambisi. Ya kalau burung kita yang ngekek belum ngekek ya udah jalan yang ngekek gitu. Jadi kebanyakan teman-teman semua kan agak berambisi ya, agak berambisi tapi Pengen cepet-cepet. ya, ngekek terus stabil gimana. Nah, jadi menurut gua jalanin aja lah kalau benar belum mewah digantang, belum ngekek digantang ya sabar dulu aja gitu. Ya semua butuh proses ya Nda ya. Itu proses, itu yang ngaruh banget itu. Proses rawatan. Nah, kurang lebihnya begitu Sobat Red Palm yang kepengen punya rawatan atau settingan buat ekekan atau gantangan ya Nda ya. Ya, Om Muding. Nah, buat Sobat Red Palm yang kepada kepengen beli atau kepengen punya lovebird warna promosiin tapi gua. ekekan, jangan lupa ke Swavel Bird, ya kan? Termasuk gua Sobat Red Palm juga kepengen, makanya gua kesini, gitu. Oke, Nda, ada lagi nggak Nda terakhir Nda, apa kira-kira tips and tricksnya lah buat Sobat Red Palm? Intinya gini, kalau gua dari dulu sampai sekarang tidak pernah menilai burung lovebird ini sayur. Teman-teman gua pernah bilang lovebird gua cuma sayur, lovebird lu sayur. Jangan. Karena lovebird ini gua anggap itu adalah burung mewah semua. Karena mewah kenapa mewah? Lovebird yang lu bilang sayur tadi bisa jadi konsep harganya mahal. Burung warna yang bagus jadi konsep lagi makin mahal. Nah, jadi semua itu punya kualitas masing-masing. Gimana cara teman-teman untuk rawat yang benar, sayang yang benar, dan coba hasilkan yang benar sih. Jadi pokoknya berkualitas sih intinya gitu. Oke, Nda. Nah, Kayaknya gue masih tetap lagi kepengen grebek
Swafley Bird nih? Ada Masih apa banyak. lagi? Masih banyak ya? Masih banyak. Masih banyak ya? Tenang aja, pokok banyak episode-episode yang selanjutnya. Siap, mantap. Berarti untuk Sobat Redpam pantengin terus ya. Di episode-episode ke depan, gue masih terus gerebek rumahnya Nanda. Oke? Stay tune, keep watching. Bye-bye Sobat Redpam. Bye-bye.